Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna tentang budaya, sejarah, dan kehidupan di Asia Tenggara. Sebelum kita mulai, jangan lupa dulu ya buat klik tombol subscribe, kasih like, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar karena dukungan kecil dari kamu bikin aku makin semangat buat terus berbagi cerita menarik seputar budaya Nusantara dan pengaruhnya di kawasan ini. Nah, di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang luar biasa. Bagaimana budaya Indonesia, lewat bahasa, musik, film, dan gaya hidup, pelan tapi pasti memengaruhi negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Mungkin kamu nggak sadar, tapi banyak banget hal dari Indonesia yang sekarang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan Thailand. Dari lagu-lagu yang viral di TikTok sampai bahasa gaul yang mereka pakai, semuanya menunjukkan kalau budaya Indonesia itu bukan cuma milik kita, tapi juga sudah jadi bagian dari identitas regional. Jadi, tonton videonya sampai akhir ya. Karena di sini kita bakal kupas tuntas gimana bahasa Indonesia jadi jembatan serumpun, gimana musik kita bisa menyatukan generasi muda, dan gimana industri kreatif membuka jalan baru buat diplomasi budaya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama Dias dari Nusantara untuk Asia Tenggara dan mungkin untuk dunia. Di sepanjang perairan yang membentang dari Aceh hingga Maluku, angin laut telah membawa lebih dari sekadar kapal dagang dan rempah-rempah. Ia membawa kisah, bahasa, dan kebudayaan yang kemudian membentuk jati diri kawasan yang kini kita kenal sebagai Asia Tenggara. Jauh sebelum lahirnya batas-batas negara modern, wilayah ini telah terjalin dalam jaringan perdagangan maritim yang rumit dan dinamis. Di sanalah akar pengaruh budaya Indonesia mulai tumbuh. Perlahan namun mendalam. Dalam catatan sejarah, kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena kemampuan mereka mengatur arus pengetahuan dan kebudayaan di antara pulau-pulau besar Asia Tenggara. Melalui jalur pelayaran yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Semenanjung Melayu, terjadi pertukaran tak henti-henti antara ide, bahasa, seni, dan sistem kepercayaan. Dari interaksi itu, lahirlah sesuatu yang kemudian menjadi fondasi bersama, identitas Nusantara. Sriwijaya misalnya, pada abad ke-7 hingga ke-13, bukan hanya pusat perdagangan rempah dan emas, tetapi juga pusat pembelajaran Buddha terbesar di kawasan ini. Para pelajar dari berbagai negeri datang ke Palembang untuk belajar, dan mereka membawa pulang bukan hanya kitab suci, melainkan juga bahasa dan kebiasaan lokal. Kata-kata dari bahasa Melayu kuno menyebar bersama ajaran Dharma ke daerah-daerah lain, menanamkan pengaruh linguistik yang masih terasa hingga kini. Beberapa abad kemudian muncul Majapahit, kerajaan yang mengangkat konsep Nusantara ke tingkat ideologis. Dalam naskah Negara Kertagama, istilah itu merujuk pada wilayah-wilayah di seberang Jawa yang diakui sebagai bagian dari lingkup pengaruh politik dan budaya Majapahit. Namun, seiring waktu, Nusantara melampaui makna politisnya. Ia menjadi simbol kesatuan kebudayaan maritim, semangat keterhubungan antar pulau dan bangsa yang berbagi laut dan bahasa. Disinilah benih pengaruh Indonesia di Asia Tenggara mulai bersemi. Bukan melalui penaklukan, melainkan lewat kekuatan budaya yang mengalir alami, perdagangan, perkawinan lintas bangsa, dan pertukaran pengetahuan. Bahasa Melayu, yang kelak menjadi dasar bahasa Indonesia, tumbuh menjadi lingua franca, bahasa bersama di pelabuhan dan pasar. Dari Patani di Thailand Selatan hingga Kepulauan Sulu di Filipina, orang-orang berbicara dalam ragam Melayu untuk bertransaksi, berunding, dan berinteraksi. Sejarah mencatat bahwa sebelum kolonialisme datang, kawasan ini adalah ruang terbuka tanpa batas kaku. Orang Bugis berlayar ke Mindanao, pedagang Minangkabau berdagang di Malaka, dan perajin Jawa menetap di Singapura. Di manapun mereka pergi, mereka meninggalkan jejak bahasa, musik, dan cerita. Maka tak mengherankan bila sampai hari ini, kosakata serumpun antara bahasa Indonesia, Melayu Malaysia, dan Brunei begitu kaya dan akrab. Kata hati, bintang, bulan, rasa, sayang, semua memiliki gema yang sama di berbagai belahan Asia Tenggara. Ketika penjajahan Eropa datang, dinamika itu sempat terganggu. Portugis, Belanda, dan Inggris memperkenalkan sistem administrasi dan bahasa mereka masing-masing, menciptakan batas-batas baru di kawasan yang sebelumnya cair.
Namun, bahkan dalam masa penindasan kolonial, roh budaya Nusantara tidak pernah padam. Di antara rakyat jelata di pelabuhan dan pasar, bahasa Melayu tetap hidup sebagai bahasa rakyat, melampaui sekat kekuasaan. Disinilah kekuatan sejati budaya Indonesia, atau lebih tepatnya budaya Nusantara, terlihat. Ia bukan budaya yang memaksakan diri, melainkan yang menyebar melalui daya tarik dan keakraban. Orang belajar bahasa Melayu bukan karena diperintah, tetapi karena mereka menemukan kemudahan berkomunikasi dengannya. Orang menyanyikan lagu-lagu rakyat dari Jawa atau Sumatera bukan karena propaganda, melainkan karena melodi dan syairnya menyentuh hati. Dalam konteks inilah, pengaruh budaya Indonesia di Asia Tenggara tidak bisa dipahami sebagai ekspansi, melainkan resonansi. Budaya Indonesia bergema karena akar sejarahnya tertanam di tanah yang sama dengan tetangganya. Perbedaan politik modern hanyalah hasil perpecahan administratif. Secara kultural, kawasan ini berbagi DNA yang sama, bahasa serumpun, cita rasa kuliner yang mirip, dan nilai-nilai sosial yang sejalan. Ketika Indonesia akhirnya merdeka pada tahun 1945 dan memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, keputusan itu bukan sekadar politik kebahasaan. Itu adalah pernyataan identitas yang berakar pada warisan sejarah regional. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu Riau dipilih justru karena ia bukan milik satu suku atau daerah, melainkan milik bersama, hasil perpaduan dari seluruh wilayah Nusantara. Ironisnya, pilihan ini justru membuat bahasa Indonesia lebih mudah diterima dan dipahami di negara-negara tetangga. Kini, 8 dekade setelah kemerdekaan, resonansi itu terasa lagi, kali ini dalam bentuk yang berbeda. Budaya Indonesia, lewat bahasa, musik, film, dan media sosial, kembali menyebar melintasi batas negara seperti arus laut yang tak mengenal dinding. Dari Brunei hingga Singapura, dari Malaysia hingga Thailand, generasi muda mulai mendengar, meniru, dan mengadopsi ungkapan-ungkapan bahasa Indonesia yang mereka dengar dari lagu, serial, dan internet. Namun untuk memahami fenomena ini sepenuhnya, kita perlu menelusuri bagaimana bahasa Indonesia yang berakar dari tradisi lama Melayu, berevolusi menjadi kekuatan budaya yang modern dan inklusif. Sebuah bahasa yang dulu lahir di pelabuhan, kini bertransformasi menjadi jembatan identitas baru bagi jutaan orang di Asia Tenggara. Bahasa dalam banyak hal adalah cermin dari perjalanan sejarah sebuah bangsa. Ia merekam jejak pertemuan antar budaya, perubahan zaman, dan semangat masyarakatnya. Bahasa Indonesia, yang hari ini dipelajari di universitas-universitas di Malaysia, Brunei, Thailand, bahkan di kampus Eropa dan Amerika, memiliki kisah panjang yang dimulai dari pantai-pantai kecil di pesisir Sumatera. Asal-usul bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari bahasa Melayu. Salah satu bahasa Austronesia tertua yang berkembang di sekitar Selat Malaka. Bahasa ini awalnya tumbuh sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar bangsa di kawasan kepulauan Asia Tenggara. Pada abad ke-7, prasasti-prasasti dari Kerajaan Sriwijaya seperti Prasasti Kedukan Bukit 683 M telah menggunakan bentuk awal bahasa Melayu. Menariknya, bahasa dalam prasasti itu bukan bahasa istana yang kaku, tetapi bahasa praktis yang digunakan rakyat untuk berkomunikasi lintas daerah. Bahasa yang mengalir seperti air laut, kata para sejarawan linguistik. Dari titik inilah bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung kawasan maritim. Ia menyebar bersama para pedagang, pelaut, dan penyebar agama. Di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Malaka, Patani, Palembang, dan Banjarmasin, orang-orang dari latar belakang etnis dan negara berbeda menggunakan ragam Melayu untuk berdagang. Dalam catatan pelaut Cina, India, dan Arab, disebutkan bahwa bahasa ini mudah dipelajari dan memiliki struktur yang sederhana, sebuah keunggulan alami yang membuatnya cepat diterima. Ketika penjajah Eropa mulai datang ke Asia Tenggara, mereka pun tak bisa menghindari peran bahasa Melayu. Para misionaris Portugis dan Belanda menggunakan bahasa ini untuk menerjemahkan Alkitab dan dokumen kolonial. Namun ironisnya, usaha kolonialisme yang bertujuan untuk menguasai justru memperkuat penyebaran bahasa Melayu. Ia menjadi alat administrasi, pendidikan, dan komunikasi di wilayah-wilayah jajahan. Di Hindia Belanda, bahasa Melayu menjadi bahasa resmi kedua setelah Belanda, dan dari sinilah kelak muncul bentuk baku yang akan melahirkan bahasa Indonesia. Namun titik balik sesungguhnya terjadi pada awal abad ke-20.
Ketika semangat nasionalisme Indonesia mulai tumbuh, para tokoh pergerakan menyadari bahwa persatuan tidak bisa dibangun hanya di atas dasar ras atau agama, melainkan bahasa. Dalam Kongres Pemuda 2 tahun 1928, para pemuda dari berbagai suku dan daerah mengikrarkan Sumpah Pemuda, yang salah satu isinya berbunyi, "Kami poetra dan poetri Indonesia menjoeng-joeng bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Kalimat itu adalah momen penting yang mengubah sejarah. Bahasa Melayu Rio, yang sebelumnya dianggap hanya sebagai bahasa pengantar sederhana, diangkat menjadi bahasa persatuan bangsa baru. Dengan keputusan itu, Indonesia menciptakan sebuah fenomena unik, bahasa nasional yang bukan berasal dari etnis mayoritas. Tidak ada paksaan untuk menggunakan bahasa Jawa, Sunda, atau Bugis. Semua rakyat memilih bahasa bersama yang netral dan inklusif. Langkah ini ternyata membawa dampak luar biasa, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh kawasan Asia Tenggara. Negara-negara serumpun seperti Malaysia dan Brunei menyaksikan bagaimana bahasa yang sama mampu menjadi simbol modernitas dan kemajuan nasional. Mereka pun menempuh jalannya sendiri, Malaysia dengan bahasa Melayu, Brunei dengan bahasa Melayu Brunei, dan Indonesia dengan bahasa Indonesia. Walaupun berbeda nama dan ejaan, akar keduanya sama, dan perbedaan yang ada hanyalah variasi dialektal dan kebijakan nasional. Namun di era globalisasi, batas antara ketiga varian bahasa itu semakin kabur. Dalam praktik sehari-hari, generasi muda di Malaysia, Brunei, dan Singapura sangat akrab dengan kosakata bahasa Indonesia, berkat pengaruh besar dari media dan internet. Film, sinetron, musik pop, bahkan meme dari Indonesia membanjiri dunia maya, dan pelan-pelan memperkenalkan gaya bicara khas Indonesia yang hangat dan ekspresif. Di Brunei misalnya, banyak remaja yang kini menonton sinetron Indonesia melalui YouTube atau Netflix. Mereka mulai mengadopsi istilah-istilah seperti nggak apa-apa, baper, kepo, atau gabut yang tidak terdapat dalam bahasa Melayu formal mereka. Bagi sebagian orang dewasa, fenomena ini terlihat lucu. Namun bagi para ahli bahasa, ini adalah bukti nyata bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa regional modern, bahasa yang hidup di lintas batas, bukan sekadar alat komunikasi, tetapi simbol gaya hidup. Kekuatan bahasa Indonesia di kawasan Asia Tenggara hari ini bukan lagi berasal dari kebijakan politik, melainkan dari kekuatan budaya populer. Orang tidak perlu dipaksa belajar bahasa Indonesia. Mereka belajar karena ingin mengerti lagu-lagu Nadine Amizah, Tulus, atau Niki, karena ingin mengikuti jalan cerita film Laskar Pelangi atau Paranoia, atau karena ingin memahami lelucon di media sosial Indonesia yang terkenal spontan dan penuh ekspresi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pun menyadari fenomena ini. Dalam 1 dekade terakhir, pemerintah mulai aktif mempromosikan bahasa Indonesia melalui program BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, di berbagai negara. Kini lebih dari 50 universitas di dunia menawarkan kursus bahasa Indonesia, dan sebagian besar peminatnya berasal dari kawasan Asia Tenggara. Bagi mereka, belajar bahasa Indonesia bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga cara memahami jiwa dan cara berpikir masyarakat Nusantara. Bahasa Indonesia kini telah mencapai posisi yang dulu mungkin tidak pernah dibayangkan oleh para penyusunnya pada tahun 1928. Ia bukan hanya bahasa nasional bagi 270 juta rakyat Indonesia, tetapi juga bahasa komunikasi lintas bangsa di kawasan yang dihuni lebih dari 100 juta jiwa. Bahkan UNESCO mencatat bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu dari sedikit bahasa nasional di dunia yang mengalami pertumbuhan penutur aktif tercepat di luar negeri. Namun di balik kebanggaan itu ada tantangan baru. Di era digital, arus informasi global dapat menggerus keaslian dan kedalaman bahasa. Slang internasional bercampur dengan kata serapan baru, dan generasi muda cenderung mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, menciptakan bentuk hibrida yang unik, tapi juga rawan kehilangan jati diri. Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah bahasa Indonesia berpengaruh di Asia Tenggara, melainkan bagaimana kita menjaga pengaruh itu tetap bermakna dan berakar pada nilai-nilai budayanya. Bahasa Indonesia telah melewati perjalanan panjang, dari prasasti batu di tepian Sungai Musi hingga percakapan ringan di TikTok. Ia tumbuh dari laut, melewati kerajaan, kolonialisme, revolusi, dan kini berdiri di panggung global.
Tapi satu hal tak berubah. Di balik setiap kata dan kalimatnya, masih berdenyut semangat Nusantara. Semangat yang menyatukan, bukan memisahkan. Jika pada masa Sriwijaya dan Majapahit bahasa Melayu menyebar lewat pelaut dan pedagang, maka di abad ke-21 ini, bahasa Indonesia berlayar melalui jaringan media sosial. Kapalnya bukan lagi perahu bercadik, melainkan video TikTok berdurasi 1 menit, unggahan Instagram, dan vlog YouTube. Gelombang digital telah menciptakan samudra baru. Tempat bahasa, budaya, dan identitas saling bersinggungan tanpa batas negara. Dunia maya kini menjadi pelabuhan baru bagi kebudayaan Indonesia. Dari sinilah muncul generasi yang disebut banyak peneliti sebagai anak Nusantara digital. Generasi muda yang tidak lagi melihat kebudayaan sebagai milik lokal, melainkan sebagai sesuatu yang bisa mereka bawa, bagikan, dan ubah di dunia virtual. Fenomena ini terlihat jelas di kawasan Asia Tenggara, di mana jutaan pengguna internet saling terhubung setiap hari, menonton video, berdiskusi, dan berinteraksi menggunakan bahasa yang semakin mirip. Bahasa Indonesia yang bercampur dengan logat lokal mereka sendiri. Ambil contoh TikTok dan YouTube, dua platform paling berpengaruh di kawasan. Konten kreator Indonesia dikenal produktif, ekspresif, dan autentik. Dari Fadil Jaidi hingga Jerome Pauline, dari Windah Basudara hingga Ria Ricis, gaya berbicara mereka yang hangat dan komunikatif membuat banyak penonton dari Brunei, Malaysia, dan Singapura merasa dekat. Mereka tidak melihatnya sebagai bahasa asing, melainkan bahasa serumpun yang mudah dipahami dan menyenangkan. Tak sedikit remaja Brunei dan Malaysia yang kini meniru gaya bicara seleb internet Indonesia. Ungkapan seperti astaga banget deh, ya ampun lucu banget, atau fix kamu harus coba ini menjadi bagian dari percakapan harian mereka di dunia maya. Hal ini menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia telah menembus batas linguistik formal dan menjadi bahasa budaya populer. Ia bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan gaya hidup dan ekspresi diri. Fenomena ini menarik karena penyebarannya terjadi tanpa intervensi pemerintah atau lembaga resmi. Ia mengalir organik, mengikuti logika algoritma media sosial. Konten yang menghibur, jujur, dan relatable akan lebih mudah viral. Dan karena sebagian besar berasal dari Indonesia, bahasa yang digunakan pun ikut menyebar. Ini adalah bentuk baru dari soft power yang mungkin tidak disadari oleh pembuatnya. Tanpa disadari, anak muda Indonesia menjadi duta budaya yang memperkenalkan cara bicara, selera humor, dan bahkan nilai sosial melalui layar ponsel. Selain itu, industri musik juga berperan besar dalam gelombang baru ini. Lagu-lagu Indonesia mendominasi playlist Spotify dan YouTube Music di Asia Tenggara. Artis-artis seperti Tulus, Nadine Amizah, Fiersa Besari, dan Raisa memiliki jutaan pendengar dari luar Indonesia. Lirik-lirik mereka yang puitis dan universal membuat banyak orang dari negara tetangga ikut menyanyikannya, bahkan tanpa menerjemahkannya. Dalam ruang komentar, pengguna dari Malaysia atau Brunei sering menulis, bahasanya indah sekali, atau aku tak sepenuhnya faham, tapi rasanya hangat. Itulah kekuatan emosional bahasa Indonesia dan tak mudah dipahami karena terasa dekat. Di sisi lain, platform Twitter, X, dan Instagram menjadi tempat di mana kreativitas bahasa Indonesia benar-benar bersinar. Gaya bercanda khas Indonesia, spontan, absurd, tapi penuh makna, menjadi daya tarik tersendiri. Banyak akun Malaysia dan Singapura yang kini meniru format humor Indonesia, lengkap dengan campuran bahasa sehari-hari yang dinamis. Meme-meme asal Indonesia bahkan sering beredar di komunitas daring luar negeri, karena mudah diadaptasi dan kontekstual. Fenomena ini memperlihatkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar tren bahasa. Ia menunjukkan pergeseran geopolitik kultural di kawasan Asia Tenggara. Dahulu, budaya global didominasi oleh Barat. Bahasa Inggris menjadi tolok ukur modernitas dan gaya hidup. Namun kini muncul pusat gravitasi baru yang datang dari dalam kawasan sendiri. Budaya dan bahasa Indonesia tampil sebagai kekuatan regional yang otentik, membumi, dan relevan bagi masyarakat serumpun. Perubahan ini juga menciptakan hubungan lintas batas yang lebih cair. Remaja Indonesia bisa berkolaborasi dengan kreator Malaysia tanpa merasa berbeda. Penonton Brunei bisa menikmati drama Indonesia tanpa teks terjemahan. Bahkan, beberapa konten kreator dari negara tetangga secara sadar menggunakan bahasa Indonesia agar bisa menjangkau audiens lebih luas di kawasan. Dalam dunia media sosial, pasar Indonesia dianggap sebagai yang terbesar di Asia Tenggara.
Dan untuk bisa diterima di pasar itu, mereka harus bisa berbahasa Indonesia. Dalam konteks ini, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga mata uang digital. Setiap kata, slang, atau gaya bicara bisa menjadi simbol keakraban, kredibilitas, bahkan identitas. Misalnya kata anjay, santuy, receh, atau gaskeun menjadi penanda gaya gaul lintas negara. Para pengguna dari Malaysia atau Singapura menggunakannya untuk menunjukkan bahwa mereka terkoneksi dengan budaya online Indonesia. Bahasa Indonesia dalam bentuk paling kontemporernya menjadi jembatan sosial virtual yang menyatukan jutaan orang muda di seluruh Asia Tenggara. Namun, sebagaimana arus pasang surut lautan, gelombang bahasa di media sosial juga membawa risiko. Banyak istilah baru yang muncul begitu cepat hingga sulit dilacak asalnya. Bahasa menjadi cair, campur aduk antara Indonesia, Inggris, dan Melayu. Para ahli bahasa khawatir fenomena ini bisa menyebabkan kehilangan struktur dan kedalaman makna. Tapi di sisi lain, inilah bukti bahwa bahasa Indonesia hidup. Ia beradaptasi, menyerap, dan berkembang. Bahkan di tengah perdebatan itu satu hal jelas, bahasa Indonesia telah menemukan ruang baru untuk bertumbuh, bukan lagi di ruang kelas, melainkan di layar ponsel. Dan pertumbuhannya justru paling subur di luar negeri, di hati dan lidah orang-orang yang merasa dekat secara budaya meski berbeda secara politik. Ya, dalam hal ini, media sosial menjadi medan baru bagi diplomasi budaya, tanpa perjanjian formal, tanpa protokol, tapi dengan pengaruh yang jauh lebih kuat. Gelombang ini tidak bisa dihentikan. Ia seperti arus laut yang terus bergerak, membawa cerita dan suara dari pulau ke pulau, dari bangsa ke bangsa. Bahasa Indonesia telah menjadi bagian dari kehidupan digital Asia Tenggara, hadir di komentar, caption, dan lagu, sebagai bentuk modern dari warisan kuno yang dulu menyatukan Nusantara. Dan seperti masa lalu, lautanlah yang menjadi saksi, hanya saja kini, lautan itu adalah samudra maya yang luas dan tak bertepi. Bagian 4, musik, film, dan industri kreatif, wajah baru diplomasi budaya. Dalam sejarah kebudayaan, tidak banyak bangsa yang mampu menembus batas politik dan geografis hanya dengan daya tarik seni. Indonesia termasuk di antara sedikit yang bisa melakukannya, bukan dengan senjata atau propaganda, melainkan lewat melodi, cerita, dan kreativitas. Di abad ke-21, musik, film, dan industri kreatif Indonesia menjelma menjadi kekuatan lunak baru, soft power, yang siksa memengaruhi cara Asia Tenggara melihat dirinya sendiri. Jika kita mundur beberapa dekade, pada awal 2000-an, dunia hiburan di Asia Tenggara didominasi oleh arus dari luar, K-pop dari Korea, J-pop dari Jepang, dan drama dari Taiwan atau Hong Kong. Namun dalam 10 tahun terakhir, arah angin mulai berubah. Perlahan tapi pasti, karya-karya Indonesia mulai mengalir menembus batas negara, membawa aroma baru dari Nusantara. Lagu-lagu, film, dan serial yang lahir dari Jakarta, Bandung, atau Yogyakarta kini bisa dengan mudah ditemukan di platform global seperti Netflix, Spotify, dan TikTok. Salah satu contoh paling mencolok adalah industri musik Indonesia. Para musisi muda seperti Tulus, Nadine Amiza, Fiersa Besari, Pamungkas, dan Mahalini menghadirkan warna baru yang sulit ditemukan di tempat lain. Lirik yang jujur, aransemen yang hangat, dan bahasa yang puitis. Lagu-lagu mereka bukan hanya populer di dalam negeri, tetapi juga di Malaysia, Brunei, dan Singapura, dalam tangga lagu Spotify. Di kawasan Asia Tenggara, karya mereka sering berdampingan dengan artis-artis global, menandakan bahwa bahasa bukan lagi penghalang bagi apresiasi. Fenomena ini menandakan kebangkitan rasa serumpun yang dulu sempat meredup. Generasi muda di Malaysia dan Brunei misalnya, kini menyanyikan lagu-lagu Indonesia tanpa merasa asing. Mereka tidak perlu menerjemahkan kata demi kata, cukup merasakan emosi yang disampaikan. Lirik seperti hati-hati di jalan atau sial, kukira kau rumah menjadi ungkapan universal tentang cinta dan kehilangan, hal yang dirasakan oleh siapapun di dunia. Bahasa Indonesia dalam musik menjadi bahasa perasaan, bukan sekadar komunikasi. Bahkan beberapa musisi dari negara tetangga kini mulai berkolaborasi dengan artis Indonesia. Penyanyi Malaysia seperti Ismail Izani atau Aina Abdul tak ragu tampil bersama musisi Indonesia di konser dan platform digital. Kolaborasi lintas batas ini menciptakan semacam jembatan emosional baru yang mempererat kedekatan kultural antar bangsa serumpun.
Industri musik Indonesia dengan ekosistemnya yang matang dan kreatif menjadi magnet bagi kolaborasi regional. Selain musik, film dan serial Indonesia juga mulai menjadi kekuatan diplomasi budaya. Film seperti Laskar Pelangi 2008 membuka mata banyak orang Asia Tenggara terhadap nilai-nilai pendidikan dan ketulusan masyarakat Indonesia. Sementara karya-karya terbaru seperti Gundala 2019, KKN di Desa Penari 2022, dan Jatuh Cinta seperti di film-film 2023 menunjukkan bahwa sinema Indonesia kini mampu bersaing secara teknis dan tematik dengan film internasional. Platform seperti Netflix dan Prime Video menjadi jendela baru bagi dunia untuk melihat Indonesia. Dan menariknya, penonton dari Malaysia, Brunei, dan Singapura termasuk yang paling aktif menonton film Indonesia. Mereka tertarik bukan hanya karena kisahnya, tetapi juga karena kedekatan emosional dengan bahasa dan budaya yang terasa akrab, aksen, dialog, bahkan humor dalam film Indonesia bisa mereka pahami tanpa harus membaca takarir. Dalam hal ini, bahasa Indonesia menjadi alat diplomasi yang paling efektif. Tidak disampaikan melalui pidato resmi, melainkan lewat cerita yang menghibur dan menyentuh hati. Salah satu faktor yang mempercepat penetrasi ini adalah industri kreatif digital. Banyak rumah produksi, studio animasi, dan perusahaan game Indonesia kini berkolaborasi dengan tim dari negara-negara tetangga. Proyek-proyek lintas batas ini memperkuat ekosistem ekonomi kreatif regional. Misalnya animasi buatan Indonesia seperti Nusa atau Si Entong pernah ditayangkan di televisi Malaysia dan Brunei, sementara studio efek visual Indonesia terlibat dalam proyek internasional di Thailand dan Singapura. Ini menunjukkan bahwa soft power Indonesia tidak hanya hadir di permukaan, tetapi juga mengakar dalam sistem produksi kreatif Asia Tenggara. Selain hiburan konvensional, fenomena konten kreator lintas negara juga menjadi kekuatan diplomasi baru. Kreator Indonesia seperti Jerome Pauline dan Nihongo Mantapu tidak hanya berbagi tentang pendidikan dan budaya, tetapi juga mengundang penonton dari berbagai negara untuk melihat Indonesia sebagai bangsa yang cerdas, ramah, dan terbuka. Sementara itu, konten kreator dari Malaysia atau Brunei yang berbicara dalam bahasa Indonesia seringkali mendapatkan audiens yang lebih besar karena jangkauannya meluas ke pasar Indonesia. Dalam dunia digital, kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia kini dianggap sebagai keunggulan kompetitif. Kekuatan industri kreatif Indonesia juga terlihat dalam mode dan desain, batik, tenun, dan motif etnik. Nusantara kini sering tampil di peragaan busana internasional di Kuala Lumpur, Bangkok, hingga Singapura. Desainer muda Indonesia seperti Dian Pelangi dan Rinaldi Yunardi membawa citra baru tentang modernitas Asia yang berakar pada tradisi. Mereka menunjukkan bahwa menjadi modern tidak berarti meninggalkan akar budaya. Konsep ini menginspirasi banyak desainer muda Asia Tenggara yang kini bangga menampilkan identitas lokal mereka. Namun, di balik semua keberhasilan ini, ada hal yang lebih penting daripada angka penonton atau jumlah pengikut, pengakuan kultural. Budaya Indonesia kini bukan hanya dikonsumsi, tetapi juga diakui sebagai bagian dari identitas regional. Di Malaysia, acara penghargaan musik seringkali menampilkan artis Indonesia. Di Brunei, televisi nasional menayangkan sinetron Indonesia sebagai bagian dari program unggulan. Dan di Singapura, festival film kerap menampilkan karya sineas Indonesia sebagai representasi Asia Tenggara modern. Fenomena ini memperlihatkan perubahan cara pandang. Dulu, Indonesia dilihat sebagai negara besar di selatan. Kini ia dipandang sebagai sumber inspirasi budaya. Dari bahasa hingga seni, dari musik hingga gaya hidup, Indonesia menjadi salah satu tolok ukur regional. Bukan karena kekuatan ekonomi atau militer, tetapi karena daya cipta dan kemanusiaan yang memancar dari budayanya. Jika di masa lalu diplomasi dilakukan di meja perundingan, kini ia berlangsung di panggung konser, layar bioskop, dan feed media sosial. Setiap lagu, film, atau karya desain adalah pesan damai dan kebanggaan yang menembus batas politik. Melalui karya-karya itu, Indonesia berbicara tanpa harus berkata-kata tentang keberagaman, ketulusan, dan semangat hidup bersama. Industri kreatif Indonesia hari ini adalah wajah baru dari diplomasi budaya, lembut, menginspirasi, dan menghubungkan. Seperti lautan yang dulu menyatukan pulau-pulau Nusantara,
Kini arus budaya populer menyatukan masyarakat Asia Tenggara dalam satu rasa serumpun, rasa sebangsa dalam semangat budaya. Pada abad ke-21 batas antar negara di Asia Tenggara tampak semakin kabur, bukan karena peta berubah, tetapi karena hubungan antar manusia menjadi lebih cair. Generasi muda kini tidak lagi mendefinisikan diri mereka semata-mata lewat kewarganegaraan, melainkan lewat keterhubungan budaya. Dan dalam keterhubungan itu, pengaruh Indonesia memainkan peran penting sebagai simpul emosional yang menyatukan. Kawasan Asia Tenggara hari ini bukan lagi sekadar gugusan negara, melainkan ruang sosial yang aktif berinteraksi. Di dunia nyata maupun maya, anak muda dari Jakarta, Kuala Lumpur, Bandar Sri Begawan, dan Singapura saling mengikuti, berkolaborasi, bahkan bercanda menggunakan campuran bahasa yang terdengar serupa. Rasa serumpun, yang dulu mungkin hanya slogan sejarah kini kembali hidup, dipicu oleh interaksi kultural yang alami. Salah satu fenomena menarik adalah munculnya komunitas lintas negara yang lahir di dunia digital. Di berbagai platform, mulai dari Twitter hingga Discord, komunitas penggemar musik, film, atau game asal Indonesia beranggotakan remaja dari seluruh Asia Tenggara. Mereka tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi ikut menciptakan ruang budaya bersama, membuat fan art, menerjemahkan lirik, berdiskusi tentang bahasa, bahkan menulis ulang lagu Indonesia dengan aksen lokal mereka. Dalam proses itu, identitas kultural mereka menjadi saling bercampur, menciptakan wajah baru Asia Tenggara, muda, terbuka, dan berbahasa serumpun. Di Brunei, banyak sekolah kini mengadakan kegiatan pertukaran pelajar dengan lembaga di Indonesia. Para siswa belajar bukan hanya tentang sejarah atau ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang kebudayaan dan cara hidup. Mereka menemukan bahwa makanan, sapaan, bahkan kebiasaan kecil seperti memberi salam atau tertawa bersama terasa akrab. Di Malaysia, para mahasiswa kerap menonton film Indonesia di bioskop atau festival film. Sementara di Singapura, kampus-kampus besar mengundang dosen tamu dari Universitas Indonesia untuk membahas sastra, musik, dan seni pertunjukan. Fenomena ini membentuk kesadaran regional baru bahwa Asia Tenggara bukan sekadar wilayah geografis, melainkan keluarga besar dengan akar yang sama. Dan akar itu sebagian besar tumbuh dari peradaban Nusantara. Indonesia, dengan sejarah maritimnya, dengan bahasanya yang menyebar lewat perdagangan dan pelayaran, kembali menjadi titik temu identitas bersama. Menariknya, generasi muda tidak merasa perlu mendefinisikan hubungan ini dalam kerangka politik atau ekonomi. Mereka tidak berbicara tentang ASEAN atau diplomasi resmi. Mereka berbicara tentang lagu yang sedang viral, tentang aktor favorit dari film Indonesia, atau tentang kata-kata lucu yang mereka temukan di internet. Inilah bentuk diplomasi kultural yang paling tulus, lahir dari pengalaman sehari-hari, bukan dari kesepakatan antar pemerintah. Dalam wawancara dengan beberapa mahasiswa Brunei dan Malaysia, banyak di antara mereka mengaku bahwa mereka merasa lebih dekat dengan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Alasannya sederhana, mereka mengerti bahasa dan emosinya. Mereka bisa tertawa pada lelucon yang sama, menangis karena film yang sama, atau merasakan nostalgia dari lagu-lagu yang sama. Bahasa Indonesia menjadi jembatan empati, bukan sekadar alat komunikasi. Lebih dari itu, budaya Indonesia juga membuka ruang dialog lintas identitas agama dan etnis. Dalam masyarakat Asia Tenggara yang majemuk, keberagaman seringkali menjadi sumber ketegangan. Namun melalui budaya, terutama musik dan seni digital, perbedaan justru menjadi sumber kreativitas. Banyak seniman muda dari Malaysia, Thailand, dan Filipina kini bekerja sama dengan kreator Indonesia untuk menciptakan karya yang mengangkat tema kebersamaan Asia Tenggara. Mereka menulis lagu tentang laut yang sama, tentang sejarah yang saling bersinggungan, tentang perasaan menjadi bagian dari dunia yang luas namun terhubung. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Kuala Lumpur, dan Singapura, pertukaran kultural ini terasa nyata. Festival musik seperti We The Fest, Synchronize Fest, dan Good Vibes Festival sering menghadirkan kolaborasi lintas negara. Di situ batas nasional mencair di tengah lantunan musik dan sorak penonton. Orang tidak lagi bertanya, kamu dari negara mana? Tetapi, lagu siapa yang kamu suka? Dalam momen-momen seperti itu, Asia Tenggara terasa seperti satu panggung besar.
tempat di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa kebersamaan. Tidak hanya dalam seni, dalam dunia kerja pun pengaruh ini mulai terasa. Di sektor kreatif seperti periklanan, desain grafis, dan startup teknologi, bahasa Indonesia sering digunakan sebagai bahasa operasional lintas negara. Hal ini karena Indonesia memiliki pasar terbesar dan komunitas kreatif paling aktif di kawasan. Seorang desainer Malaysia bisa bekerja dengan klien dari Jakarta tanpa kesulitan bahasa, sementara penulis naskah dari Bandung bisa membuat konten untuk perusahaan Singapura tanpa perlu penerjemah. Bahasa Indonesia perlahan menjadi bahasa ekonomi kreatif Asia Tenggara. Namun yang paling menarik adalah bagaimana budaya ini membentuk kesadaran emosional baru. Generasi muda Asia Tenggara tumbuh dengan gagasan bahwa mereka bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada negara mereka sendiri, bagian dari dunia serumpun. Mereka belajar bahwa perbedaan ejaan atau logat bukanlah jarak, tetapi warna. Mereka menemukan bahwa di balik berbagai dialek dan aksen ada rasa yang sama. Rasa ingin dimengerti, rasa ingin berkarya, dan rasa bangga terhadap akar budaya yang sama. Dalam percakapan di media sosial, sering terdengar ungkapan seperti, "Kita serumpun bro," atau bahasanya beda dikit, tapi maksudnya sama. Kalimat sederhana itu sebenarnya mencerminkan kesadaran kolektif baru. Bagi generasi ini, menjadi orang Asia Tenggara bukan lagi sekadar fakta geografis, melainkan identitas sosial yang mereka bangun sendiri. Identitas yang lembut, lentur, dan inklusif. Dalam dunia yang sering diwarnai oleh perpecahan, kebangkitan rasa serumpun ini adalah bentuk optimisme yang langka. Ia menunjukkan bahwa di tengah derasnya globalisasi, masih ada ruang bagi nilai-nilai lokal untuk tumbuh dan menyatukan. Dan dalam proses itu, budaya Indonesia menjadi salah satu sumbu utamanya. Bukan karena kekuasaan, tapi karena kedekatan rasa. Indonesia, dengan segala keragamannya, menjadi cermin bagi Asia Tenggara untuk melihat dirinya sendiri, kompleks, beragam, tapi tetap utuh. Dari bahasa yang akrab di telinga hingga musik yang menyentuh hati, dari tawa di dunia maya hingga kerja sama kreatif di dunia nyata, semuanya membentuk mosaik besar identitas regional yang baru. Inilah wajah Asia Tenggara modern, serumpun tanpa batas, berakar di Nusantara, dan bernafas dalam bahasa Indonesia. Setiap zaman memiliki bahasanya sendiri. Pada masa kerajaan, bahasa menjadi alat diplomasi antara raja dan saudagar. Pada masa kolonial, bahasa menjadi simbol kekuasaan. Dan kini, di era digital, bahasa menjadi jembatan kemanusiaan. Di antara banyak bahasa dunia, bahasa Indonesia muncul sebagai salah satu yang paling dinamis. Bukan karena jumlah penuturnya saja, melainkan karena daya hidupnya yang lintas batas. Kebangkitan budaya Indonesia di Asia Tenggara bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan permulaan bab baru, bab tentang diplomasi kultural global. Di dunia yang semakin terhubung, budaya bukan lagi sekadar identitas nasional, tetapi aset strategis yang menentukan posisi sebuah bangsa di panggung internasional. Dan dalam konteks ini, Indonesia memiliki peluang besar, karena ia menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki banyak negara lain, kehangatan budaya yang inklusif. Bahasa Indonesia misalnya telah berkembang menjadi salah satu bahasa yang paling banyak dipelajari di dunia. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa lebih dari 150 lembaga pendidikan di luar negeri kini mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA). Dari Canberra hingga Seoul, dari Bangkok hingga Leiden, kelas-kelas bahasa Indonesia dipenuhi oleh mahasiswa, peneliti, dan profesional yang ingin memahami lebih dari sekadar tata bahasa. Mereka ingin memahami jiwa Nusantara. Mengapa mereka tertarik? Karena bahasa Indonesia tidak hanya mudah dipelajari, tetapi juga membawa nilai-nilai yang berbeda dari budaya global yang dominan. Di dalam struktur bahasanya tersimpan filosofi sederhana tapi mendalam, kesopanan, gotong royong, dan empati. Kata kita dalam bahasa Indonesia, misalnya, tidak hanya berarti kami atau saya dan kamu, tapi juga melambangkan kebersamaan, sesuatu yang hilang dalam banyak bahasa modern. Disinilah letak kekuatan sejati diplomasi budaya Indonesia. Ia tidak menggurui, tapi mengundang. Kedepan, potensi ini bisa menjadi modal besar bagi diplomasi global. Pemerintah Indonesia sudah mulai menyadari hal itu dengan membentuk lembaga-lembaga kebudayaan di luar negeri
mirip dengan British Council, Inggris, Goethe Institut, Jerman, atau Institut Français, Prancis. Namun, yang membedakan Indonesia adalah pendekatannya yang bersahaja. Bukan untuk menonjolkan keunggulan, tetapi untuk berbagi cerita dan nilai. Pendekatan yang sangat Nusantara, lembut, ramah, tapi berpengaruh. Selain bahasa, industri kreatif akan terus menjadi ujung tombak diplomasi budaya Indonesia. Dalam dekade mendatang, musik, film, dan desain Indonesia diprediksi akan semakin dikenal di tingkat global. Generasi muda kreator Indonesia kini tidak lagi berpikir dalam batas negara. Mereka berpikir dalam ekosistem global. Musisi indie bisa merilis lagu di Spotify dan didengar di Tokyo. Animator muda dari Bandung bisa bekerja untuk studio di Kanada. Sineas dari Makassar bisa menayangkan filmnya di festival Eropa. Dunia tidak lagi memandang Indonesia sebagai pinggiran, tetapi sebagai pusat kreativitas baru dari selatan global. Asia Tenggara, kawasan tempat pengaruh budaya Indonesia paling terasa, akan menjadi panggung pertama bagi diplomasi kultural ini. Bahasa Indonesia yang kini dipahami secara luas di Malaysia, Brunei, Singapura, dan sebagian Thailand akan menjadi bahasa penghubung regional. Ia mungkin tidak akan menggantikan bahasa Inggris, tapi akan melengkapinya, menjadi medium komunikasi yang lebih hangat, lebih pribadi, dan lebih relevan dengan konteks budaya kawasan. Bahkan, beberapa pengamat menyebut bahwa bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa kedua ASEAN di masa depan. Alasannya sederhana, karena ia sudah digunakan oleh lebih dari setengah populasi Asia Tenggara, baik sebagai bahasa ibu maupun bahasa kedua. Bahasa ini tumbuh bukan karena paksaan, melainkan karena cinta dan kedekatan. Ia menyebar lewat lagu, film, dan tawa, bukan lewat kekuasaan atau peraturan. Namun untuk mencapai potensi itu, Indonesia harus menjaga dua hal penting: keaslian dan keterbukaan. Budaya Indonesia harus tetap berakar pada nilai-nilai lokal sambil terus terbuka terhadap pengaruh global. Dalam hal ini, falsafah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, bisa menjadi landasan strategi kebudayaan. Dunia sedang mencari narasi baru yang lebih manusiawi di tengah polarisasi politik dan krisis identitas. Indonesia memiliki narasi itu dan bahasa adalah medium terbaik untuk menyampaikannya. Selain itu, diplomasi budaya masa depan tidak hanya akan dijalankan oleh negara, tetapi oleh masyarakat dan individu. Setiap konten kreator, musisi, guru bahasa, atau mahasiswa Indonesia di luar negeri kini adalah duta kecil kebudayaan. Mereka membawa citra Indonesia bukan lewat pidato formal, tetapi lewat cara mereka berbicara, tertawa, dan berinteraksi. Dalam era digital, soft power adalah kekuatan rakyat. Bayangkan, misalnya, seorang mahasiswa Indonesia di Jepang yang mengajarkan lagu Sewindu kepada teman-temannya, atau seorang diaspora di Amerika yang membuka kelas batik, atau seorang gamer di Thailand yang berkomunikasi dengan pemain lain dalam bahasa Indonesia campur logat lokal. Aktivitas kecil seperti itu mungkin tampak sepele, tapi disitulah diplomasi kultural bekerja, melalui kedekatan, bukan kekuasaan. Di tingkat global, Indonesia juga bisa memanfaatkan kekayaan budayanya sebagai diplomasi lingkungan dan kemanusiaan. Misalnya, melalui promosi budaya maritim dan filosofi hidup selaras dengan alam yang diwarisi dari nenek moyang. Konsep seperti Trihita Karana, Bali, atau Sasi Laut, Maluku, bisa menjadi kontribusi unik Indonesia dalam percakapan global tentang keberlanjutan. Dunia tidak hanya butuh teknologi hijau, tapi juga kearifan hijau, dan Nusantara memiliki banyak di antaranya. Semua ini mengarah pada satu visi besar, menjadikan Indonesia bukan hanya pusat budaya Asia Tenggara, tetapi pusat moral dan spiritual Asia modern. Sebuah bangsa yang tidak hanya dihormati karena ukurannya, tetapi karena kemampuannya menginspirasi. Dan jalan menuju itu semua dimulai dari hal sederhana, dari bahasa yang akrab, dari cerita yang menyentuh, dari musik yang menyatukan hati. Sejarah Nusantara telah berulang kali menunjukkan bahwa pengaruh sejati tidak datang dari kekuasaan, tetapi dari daya tarik. Sriwijaya memikat dunia dengan pelajarannya, Majapahit dengan konsep kesatuannya, dan Indonesia modern dengan budayanya. Kini giliran generasi baru untuk melanjutkan tradisi itu, bukan dengan mendominasi, tetapi dengan menghubungkan. Bahasa Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai jembatan yang mampu menghubungkan 270 juta rakyat Indonesia. Tapi kini jembatan itu telah meluas.
menghubungkan seluruh Asia Tenggara, bahkan dunia. Dan selama bahasa itu terus diucapkan dengan rasa, selama budaya itu terus hidup dalam karya dan perbuatan, roh Nusantara akan terus berlayar melintasi zaman. Karena pada akhirnya, pengaruh terbesar bukanlah yang memaksa, tetapi yang menginspirasi. Dan itulah kekuatan sejati Indonesia. Kekuatan yang lahir dari budaya, tumbuh dari kebersamaan, dan menyebar dari hati ke hati. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Setiap dukungan dari kalian bikin aku makin semangat berbagi hal-hal positif dan bermanfaat.